bagaimana Anda mengenal Kristus, menerima Yesus Kristus? Saya sudah mengenal Tuhan Yesus dari saya kecil sih. Tapi saya dulu cukup aktif di sekolah minggu. Ya di sekolah minggu ya bagus-bagus aja sih apa yang diajarkan, seperti kita di sini. Tapi tentu saja itu tidak membuat saya jadi mengenal Tuhan Yesus dan mengimani Dia dengan benar sehingga bisa diselamatkan. Puji Tuhan, karena ada firman Tuhan juga kan bilang kalau seorang anak dididik dari kecil untuk Tuhan, pasti besarnya juga akan berjalan ke arah Tuhan. Jadi puji Tuhan dari saya SMP, saya bertemu dengan, saya nggak tahu sih sebenarnya paman saya ini sekolah hamba Tuhan, bahkan bibi saya juga, saya sebenarnya nggak terlalu tahu gitu. Saya tahunya mereka hanya sekolah jauh di Jakarta. Tapi pas saya sekolah di kota, saya selalu ikut kebaktian bareng mereka setiap minggu selalu ikut PA, dan itu sangat seru sekali karena ada latihan nyanyi, dan yang paling seru itu karena makan-makan. Karena saya itu tinggal di asrama, jadi makanannya kurang, jadi pas makan-makan hari perbaikan gizi. Jadi kami saya sama kakak saya, sama Kak Ines, sama kakak Priscilla, sama Om Anderson itu satu tim, dan ada teman-teman yang lain juga satu tim, dan saya sendiri dan kakak saya sih selalu kejar makanan. Tahu saya itu. Kami bahkan pernah nggak makan nasi selama 2 minggu full karena nggak ada uang, bapak saya lagi sakit. Tapi puji Tuhan setiap hari Minggu karena ada makan bersama, jadi kami bisa makan. Tapi kabar menyedihkannya, walaupun saya tiap hari dilatih musik, tapi saya tetap nggak bisa musik. Bahkan saya pernah ikut tes Parawi, maksudnya baru ikut pemilihan, baru saya maju dan bilang do re mi, saya sudah disuruh turun. Kawan ini sudah sampai. Terus sedih juga karena walaupun saya setiap minggu ikut PA dan kakak saya sih puji Tuhan diselamatkan, dan dia bergabung di jemaat pertama itu Kak Ines, kemudian kakak saya, tapi karena ada masalah kakak saya duluan. Tapi saya sendiri hanya senang-senang saja, hanya setuju dengan semua yang disampaikan, tapi saya sendiri belum mengimani itu untuk diri saya sendiri. Saya emang menyaksikan dan mendengar itu. Saya belum menyaksikan, maksudnya saya mendengar kalau di dunia luar itu ada saksi Yehova, ada iman yang begini-begini, tapi saya sendiri belum pernah menemukannya. Jadi saya hanya percaya dan oke-oke saja, tapi saya sendiri ya, yang penting saya hafal itu. Saya sudah diselamatkan, pasti masuk surga dari sekarang. Pokoknya dosa saya sudah ditanggung dari sekarang. Yang lalu dan yang akan datang itu sudah saya hafal rasanya, tapi sebenarnya saya nggak sadar saya itu belum mengimaninya. Jadi kita tuh mungkin bisa mengetahui kebenaran, tetapi kita belum mengimaninya. Makanya kita perlu meneliti diri kita sendiri. Sampai saat saya kuliah, di situ kejatuhan iman saya yang cukup dalam. Sebenarnya sih saya memang bahagia gitu di GPIA kan, walaupun saya belum diselamatkan, tapi saya mulai berpikir tidak apa-apa melakukan kompromi. Saya ingin bergabung di banyak komunitas, jadi saya ikut teman saya kebaktian di Katolik. Yang penting saya tahu itu salah, yang penting saya nggak mengimaninya, saya hanya ikut aja. Kemudian saya juga pindah-pindah gereja, coba gereja yang saya tahu itu salah sebenarnya, gereja yang teman di kebaktian, teman ke masjid. Saya pengen rasain gimana rasanya sujud. Karena sahabat saya semua Islam. Jadi tapi di suatu malam saya berpikir, untuk apa saya hidup? Saya mulai meragukan keselamatan saya gitu. Saya jadi bertanya-tanya sama Tuhan, kalau saya hidup kemudian masuk neraka, ya lebih baik nggak usah lahir, mati aja sekarang. Saya berpikir seperti itu. Dan di situ ternyata itu cukup mengganggu pikiran saya, dan saya berdoa sama Tuhan.
supaya kalau saya nggak punya tujuan hidup dan punya masuk neraka, ya lebih baik saya mati saja sekarang. Saya berdoa seperti itu. Kemudian saya lupakan doa itu. Kemudian saya mulai kembali kepada ambisi hidup saya sendiri. Saya pengen jadi ini, saya pengen jadi pebisnis sukses, saya pengen mandiri, saya nggak mau bergantung sama orang tua lagi. Jadi saya mulai berencana untuk bekerja. Walaupun saya saat itu masih kuliah dan kehidupan kuliah saya itu sebenarnya baik-baik saja. Saya aktif di kampus, saya dapat IP yang bagus. Saya juga mau jadi bank, tapi sayang setelah itu supaya saya pulang kampung dan saya kecelakaan patah kaki, semua rencana saya berubah. Semua rencana saya hancur seperti kaki saya. Saya masih muda, umur saya masih 17 tahun, tapi saya nggak sedih karena saya patah kakinya. Saya sedih karena saya cuma garing tempat tidur. Kemudian saya malu sama mama saya karena dia yang bersihkan kotoran saya, dan saya baru merasakan di situ gimana rasanya kita saat masih kecil benar-benar dirawat oleh ibu kita, dan aja kita mulai dari bersihkan rambut, lap badan kita, bahkan bersihkan kotoran kita. Bahkan saat orang tua saya lagi makan, saya teriak-teriak panggil mereka untuk ambil kotoran saya. Tapi di situ bersih ya, itu sistemnya memang bersih sih, dibikin oleh bapak saya sendiri, dan mereka sangat perhatian sekali. Pokoknya saya benar-benar merasa bagaimana rasanya menjadi bayi yang besar. Tapi saya masih kejam. Saya masih tidak memikirkan perasaan orang tua saya dan perasaan orang-orang. Saat orang menjenguk saya usir karena saya tidak suka. Saya dilihat satu lagi bahagia, maksudnya saya menyabarin aja. Kalau saya mau makan, saya tinggal minta sama mama, pokoknya mau makan apa aja, saya asik. Orang jenguk saya asik nonton di laptop. Pokoknya saya tidak seperti orang yang sedang berduka. Jadi saya sempat berdebat juga sama bapak saya dan mama saya, sama kakak saya yang seperti itu. Tapi itu sebenarnya karena saya terlalu merasa saya punya orang tua yang baik, jadi saya pasti baik-baik saja. Saya pasti bisa jalan normal lagi, saya pasti baik-baik saja, pokoknya itu yang saya pikirkan. Jadi setelah itu saya operasi dan puji Tuhan semuanya baik-baik saja dan saya kembali berjalan normal. Dan saya sebenarnya sempat disadarkan oleh papa juga kalau itu sebenarnya adalah teguran dari Tuhan terhadap sifat-sifat saya yang kasar, yang kejam dan sebagainya itu. Tapi saya hanya sadar sebentar, kemudian setelah saya jalan normal lagi dan kehidupan saya kembali seperti biasa, saya kembali buka buku catatan dan saya lihat semua cita-cita saya di situ, dan saya mulai menjalankan segala ambisi saya lagi. Sebenarnya saya dapat beasiswa di kampus. Beasiswanya cukup besar, cair setiap 6 bulan sekali, 4 jutaan. Tapi saya merasa kurang. Jadi saya harus mandiri. Sebenarnya saya nggak mau dikirim sama papa mama lagi rasanya. Saya pengen mandiri pokoknya. Karena sesuai jurusan juga kan komputer akuntansi. Ada akuntansinya pasti diajarkan cara berbisnis segala macam. Terus dimotivasi juga. Jadi saya mulai mengabaikan kuliah saya dan saya mencari pekerjaan. Dengan keadaan kaki saya yang seperti itu, ya sudah bisa jalan sih, tapi tetap begitulah. Terus inilah teguran kedua dari Tuhan, dan ini adalah teguran terbesar dalam hidup saya. Ini bukan teguran secara fisik tapi secara mental. Saya di dunia, saya melamar pekerjaan sebenarnya selalu lancar-lancar aja. Bahkan saya melamar waktu itu di Oppo sebagai promotor, dan saya sebagai juara pertama yang lulus di situ. Kemudian saya mulai bekerja dan saya bertemu dengan seorang teman namanya, saya tidak perlu menyebutkan namanya. Saya sebut saja lah. Ini sebenarnya saya jarang ceritakan, tapi ada beberapa teman saya yang tahu cerita ini.
kemudian saya bertemu dengan seorang teman. Sebenarnya teman saya itu sudah sejak awal kasih tahu kalau dia itu punya penyakit mental. Dia sebenarnya sakit jiwa, dan saya sebenarnya sudah pernah menemani dia ke rumah sakit jiwa, dan bahkan surat jiwa sakit jiwanya ada di tangan saya, bahkan masih ada di rumah saya sekarang, tapi saya nggak pernah buka dulu untuk bertemu sama dia karena dia seperti normal. Dia seperti normal-normal saja, dan saya pikir saya bangga sama diri saya karena saya bisa berteman dengan orang tanpa saya pandang. Dia juga kerja di situ, dan dia juga melamar di situ tapi dia tidak diterima. Kemudian saya mulai akrab sama dia karena saya belum ada motor, jadi dia sering antarin saya pergi kerja. Saya mulai akrab dan dia memang orangnya baik, baik secara duniawi. Kemudian dia mulai bercerita tentang keluarganya, juga banyak yang sakit jiwa, mamanya dan adiknya. Terus dia juga punya anak dari suami orang. Terus dia punya banyak beban hidup, banyak hutang-hutang, dan dia libatkan saya di situ dengan hutang-hutangnya. Saya kan belum pernah berhutang karena saya, ya setidaknya saya orang tua saya ada kasih saya uang gitu kan. Jadi saya belum pernah berhutang. Terus dia libatkan saya ke dalam hutang-hutang itu. Dia ajak saya, kamu butuh uang kan? Iya, saya butuh uang. Saya bisa bantu kamu dapat uang loh, katanya. Bagaimana? Sebenarnya gitu. Kamu daftar saja di sini, katanya, di aplikasi pinjaman online. Tapi saya nggak bisa karena saya kan masih 18 tahun nah. Pinjaman online itu bisanya untuk 20-an ke atas dan udah punya pekerjaan. Jadi pakai KTP dia. Kemudian berhasil. Dapatnya tuh 1 jutaan. Terus saya senang, saya traktir dia dengan uang. Terus saya yang bayar. Tapi saya belum bayar, saya takut bilang sama orang tua saya. Saya takut bilang kalau saya berhutang. Padahal sebenarnya kalau saya minta pasti dikasih. Terus karena itulah, jadi saya bohong-bohong aja sama orang tua saya gitu kan. Padahal saya sebenarnya nggak dikenal oleh orang tua saya sebagai orang yang tidak berbohong. Jadi hal yang paling saya takutkan itu adalah sebenarnya dianggap oleh papa mama saya sebagai seorang yang pembohong, karena mereka sangat percaya kalau saya jujur, dan saya selalu berusaha jujur karena kepercayaan mereka. Tapi kali ini karena saya takut terbongkar, saya bohong. Terus si Anissa ini, karena saya bohong, jadi saya nggak bisa bayar uangnya. Karena saya nggak bisa bayar uangnya, si Anissa ini dia meneror saya. Situlah kegilaan yang mulai keluar. Dia meneror saya di semua media sosial. Bahkan dia datang ke kampus saya untuk menagih saya, dan dia bilang hutang saya itu sebesar 6 juta. Padahal sebenarnya 6 juta itu hutang dia sendiri, karena sebelumnya kami sempat bercerita memang saya ada mau menggunakan uang itu atas nama dia, tapi tidak sampai 6 juta juga. Dan itu pun saya pakai bersama-sama dengan dia gitu, karena saya pikir senang, saya traktir kamu lah gitu. Terus di situ dia sebarkan di Facebook segala macam. Pokoknya saya sangat malu, dan saya belum pernah seperti itu, jadi saya sangat malu sekali. Pokoknya itu seperti kemaluan yang sangat besar yang terjadi dalam hidup saya. Karena saya sangat malu. Dia itu sangat memalukan bagi saya. Karena saya sangat malu, dan dia terus tekan saya, pokoknya kamu harus bayar hutang ini, bayar hutang ini, bayar hutang ini. Saya bilang, oke, saya bayar. Akhirnya saya memberanikan diri untuk bilang sama papa mama saya kan kalau saya perlu. Tapi dia tekan saya lagi, kamu harus bantu saya juga bayar punya saya katanya. Tapi kan orang tua saya nggak mungkin bayar 6 juta gitu kan, nggak ada lah uangnya sebanyak itu dalam dadakan seperti itu kan. Jadi di situ saya bohong lagi sama orang tua saya, Pak, Bapak jual motor lah, pokoknya banyak lah saya minta gitu kan. Terus bapak saya itu karena dia ada percaya juga tapi curiga juga, jadi dia nggak sembarang, nggak menjatuhkan mental saya juga, tapi nggak juga melakukan apa yang saya minta gitu. Terus karena saya nggak mencapai itu, kemudian si Anissa di pagi, siang, sore, malam dia desak saya terus sampai seperti teroris, pokoknya seperti teroris, dan sampai dia bilang sama saya, kamu jual diri aja katanya. Cuma demi bayar hutangnya itu. Terus saya bilang sama dia,
Karena saya nggak mau merusak diri saya sendiri, itu adalah bagian dari prinsip sebenarnya. Jadi saya bilang sama dia, gimana kalau saya jual kamu aja? Terus dia mau. Jadi saya buka aplikasi Cantai untuk jual teman saya. Tapi nggak ada yang tapi ada satu yang berhasil. Saya yang jual nggak ada yang berhasil, tapi dia yang jual berhasil karena dia langsung kirim gambarnya. Terus saya nggak tahu uangnya kemana, itu nggak juga dia pakai bersama-sama supaya kita. Padahal saya sebenarnya mau bantuin, tapi kemudian saya sadar kalau tindakan saya semakin jauh. Karena tindakan saya semakin jauh, ada salah satu teman bisnis saya yang lain, dia tawarkan saya untuk melanjutkan bisnis di Jakarta juga, di Jawa, bukan di Jakarta sih, di Jawa dia bilang gitu kan. Jadi saya mau menggunakan momen itu kabur. Saya sudah pusing dengan semua itu dan saya malu dan semuanya. Dan yang paling bikin saya down itu karena selama ini kan yang selalu mendukung saya orang tua saya, seperti kisah kecelakaan saya tadi. Saya jadi mata santai selama ada orang tua saya, tapi kali ini saya menjadi musuh dalam selimut bagi orang tua saya sendiri. Dan orang tua saya itu sangat panik karena saya sudah minta ini itu tadi, dan sangat aneh-aneh permintaannya. Suruh jual tanah lah, jual motor lah, minta uang lah, apalah. Padahal saya sebenarnya kan nggak minta separah itu gitu kan. Terus karena saya juga pikir saya nggak mungkin balik ke rumah orang tua saya karena saya sangat malu. Saya tidak mau jadi musuh dalam selimut di sana. Jadi saya harus pergi dari orang tua saya. Saya juga harus pergi dari semua dunia ini. Saya ingin pergi, tapi saya nggak mau berdiri karena itu bodoh. Jadi saya memutuskan untuk kabur bersama teman bisnis saya itu tanpa aba-aba. Tidak ada satu teman saya pun yang satu kampus dengan saya, yang satu asrama dengan saya, yang tahu masalah saya seperti itu, karena saya tidak menceritakannya kepada siapa-siapa. Jadi mereka hanya terkejut aja waktu si Anissa itu datang, kok tiba-tiba begini, kapan si Bermina begini, begitu. Jadi saya berencana kabur, tapi bapak saya sudah lebih peka lagi. Tiba-tiba dia sudah ada di Bekayang, dan di hari yang saya sudah mau pergi, tiba-tiba dia cek, kamu pulang sekarang kan. Jadi saat itu saya langsung pulang ke kampung. Saya tinggalkan pacar saya tanpa aba-aba, tanpa ada masalah, tanpa ada kata putus juga. Terus saya tinggalkan kampus saya dengan beasiswa saya tinggalkan teman-teman saya, tidak ada pamit. Pokoknya tiba-tiba hilang, tidak ada yang tahu, pokoknya tiba-tiba hilang gitu kan. Terus saya nonaktifkan semua media sosial dan saya vakum dari dunia ini selama sekitar 2 bulanan, 2 bulanan sampai 3 bulanan. Tapi saya larang orang tua saya kasih tahu ke siapapun di mana saya berada, karena saya benar-benar sedang stres mental, lebih stres lagi karena saya benar-benar tidak berani jujur sama orang tua saya yang sudah melindungi saya saat itu. Semua orang cari saya, beasiswa saya tinggalkan juga. Terus setelah itu sekitar 3 bulanan saya sudah mulai bangkit, tapi saya sudah tidak mau kembali ke masa lalu. Saya tidak mau kembali ke kampus saya yang lama. Pokoknya saya nggak mau kembali ke masa lalu karena saya belum berdamai dengan masalah saya. Karena saya belum jujur sama orang tua saya belum berdamai. Jadi saya belum bisa melewati semua itu. Dan saya hanya bilang saya tidak mau kembali, saya mau sekolah di tempat yang baru. Puji Tuhan saat itu ada peluang lagi. Saya ditawarkan kuliah kedokteran oleh Bupati, juga saya ditawarkan oleh Paman Andarsono untuk kuliah di RBC. Paman Andarsono itu jujur ya, dia tidak main tipu-tipu. Dia udah kasih tahu sejak awal, mulanya di sana kamu kerja, di sana kamu seperti ini, di sana dia ceritakan ada orang yang bilang di sana ada kolam, ternyata tidak ada kolam. Gitu. Pokoknya semua keburukannya dia ceritakan dan kebaikannya juga dia ceritakan.
Bibi Agustina juga jujur dan menceritakan di sana harus pakai rok karena saya selalu pakai celana. Kemudian dia juga bilang sistem belajarnya, saya paling suka sih dari sistem belajarnya karena tidak main kasihan. Karena di kampus saya yang lama, walaupun dapat IP, tapi itu semua pemberian rasanya karena bukan usaha dari saya sendiri, tetapi pemberian dari dosen. Jadi saya tidak senang dengan sistem seperti itu sebenarnya, dan saya sangat tertarik dengan budaya kuliah di sini yang sangat jujur terhadap nilai, dan itu sangat memotivasi. Tapi saya tentunya memilih kedokteran dong, kan saya pengen juga jadi dokter. Tapi saya sepertinya ditangkap karena kemudian Ceritanya lagi gagal. Satu-satunya pilihan terbaik adalah saya pergi ke RBC. Yang membuat saya sangat fix dengan pilihan ini adalah karena saya dengar RBC adalah tempat yang paling bagus untuk saya bersembunyi dari Anissa. Jadi saya ditanya berkali-kali oleh saya ditentang, pokoknya ditentang, dan saya sudah tahu kedudukan dan kebaikannya, tapi saya tetap teguh memilih RBC karena itu tempat terbaik untuk bersembunyi. Itu pikiran saya karena tidak ada sinyal di sana, tidak ada sinyal. Tapi sampai saya di RBC, masalah tidak bisa kita lari. Si Anissa tetap menghubungi saya, tetap meneror saya, dan mental saya tetap lemah, dan saya kadang-kadang menangis. Dan saya setiap bulan kiriman dari papa mama saya kirim ke Anissa dengan sangat bodohnya. Dan saya sampai tidak punya odol, saya kena sampai sampo, tapi saya diam-diam karena saya nggak mau masalah saya ketahuan. Sampai tumbuh koreng-koreng di kepala saya. Padahal di RBC itu kita bisa dapat sampo gratis, odol gratis, tapi saya tidak tahu juga dulunya. Jadi saya kasih semua uang saya ke Anissa selama berapa bulan berturut-turut, dan saya cukup terpukul dengan tindakan saya sendiri. Saya tahu bagaimana sakitnya orang tua saya seandainya dia tahu dia bersusah payah kerja untuk anaknya, tapi anaknya memberikan uangnya kepada orang lain. Padahal orang tua saya bukan orang kaya. Tapi saya sangat kejam. Setidaknya saya jujur sama mereka, itu yang saya pikirkan. Kemudian saya ada cerita sama salah satu kakak senior, dan dia menyarankan saya untuk jujur. Katanya setiap orang tua itu pasti akan menerima kesalahan anaknya, dan mereka pasti akan memaafkan kalau kamu jujur. Terus saya putuskan untuk jujur di bulan 12. Akhirnya mama saya menghubungi Pak Tony dan minta izin supaya saya boleh pulang dulu. Akhirnya saya pulang, kemudian di rumah disaksikan oleh Paman Adarsono dan istrinya, juga oleh papa mama saya. Saya jujur dengan semua masalah saya, berapa hutangnya, semuanya, dan papa saya sanggup untuk membantu saya menyelesaikannya. Tapi sayang, Paman Adarsono menyadarkan saya akan satu hal, bahwa saya telah dibodohi oleh Anissa. Sebenarnya saya hanya dijadikan sapi perah saja, dan kalau dihitung ini semua uang yang saya pakai sebenarnya sudah saya ganti, dan apalagi kami pakai bersama-sama, dan betapa bodohnya saya di situ karena saya mau saja dijadikan sapi perah. Kemudian saya juga disadarkan oleh Bibi Agustina, dan dia menceritakan beberapa kisah-kisah orang yang dijadikan sapi perah tapi dia sendiri tidak sadar. Dan saya dikatakan bahwa Anissa itu memanfaatkan ketidaktegaan saya dengan keluarga dia untuk semua itu. Jadi di situ mulai timbul kedamaian dalam hati saya karena saya sudah jujur, dan ternyata orang tua saya tidak berkata apa-apa. Mama saya hanya menangis, dan mereka tidak sampai menghilangkan kepercayaan mereka kepada saya. Dan disitulah saya mulai berkomitmen untuk tidak melakukan kesalahan lagi. Semua orang tidak sempurna, kita mungkin bisa bersalah, tapi kita tidak boleh berlarut-larut dalam kesalahan itu, dan kita harus jujur kepada orang yang selalu ada untuk kita, terutama. Amin. Ya. Sejak saat itulah saya mulai lebih fokus lagi belajar, karena sebelumnya saya menyontek. Karena saya
menyontek. Bahkan saya pikir Pak Tommy manggil saya karena saya telah menyontek, tapi ternyata bukan. Saya tahu Pak Tommy tahu saya menyontek, tapi dia tidak memanggil saya, dan itu adalah bagian dari kepercayaan juga yang saya pegang, dan saya membuktikan kepada saya sendiri dan kepada Tuhan bahwa saya tidak akan mengulangi kesalahan-kesalahan yang bodoh seperti itu, yang saya sadari tapi tetap saya lakukan. Jadi saya belajar dengan giat, saya dengarkan setiap PA, dan disitulah saya mulai sadar kalau kebenaran itu bukan hanya diketahui tetapi harus diimani. Dan saya benar-benar mengimani kalau dosa saya itu sudah ditanggung Tuhan Yesus di kayu salib. Baru setelah saya melewati setiap masa itu, saya merasakan benar-benar kalau dosa saya itu benar-benar ditanggung Tuhan Yesus di kayu salib, dan Dia telah mengampuni saya dan bahkan bisa memulihkan keadaan saya seperti keadaan batin saya, kedamaian saya seperti semula. Kedamaian itu akan Dia berikan kepada kita kalau kita percaya kepada Dia. Terima kasih. Amin.